Kabupaten Rembang merupakan ujung timur Jawa Tengah yang terkenal dengan sebutan Kota Garam. Kabupaten Rembang terletak berbatasan dengan Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kabupaten Rembang memiliki visi mewujudkan Rembang Gemilang 2026. Misi 1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi. 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial. 3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu OPD yang ada pada instansi pemerintah Kabupaten Rembang. Tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang, yaitu Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang, dan UPTD. Sekretaris membawahi Subbagian Program, Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subbagian Keuangan. Adapun bidang yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang antara lain bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang prasarana dan sarana pertanian, bidang penyuluhan, dan bidang ketahanan pangan. Tugas yang menggambarkan dan menjelaskan sebagai pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan pada unit kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan, subkoordinator kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner antara lain 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan obat hewan dan peredaran obat hewan sesuai dengan regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku agar obat yang beredar terjamin kualitasnya. 2. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku agar kesehatan hewan terjamin. 3. Melakukan penyiapan bahan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemasukan dan pengeluaran hewan antar daerah sesuai dengan regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku agar penyakit hewan lebih terkendali. 4. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan jaminan kesehatan dan kesejahteraan hewan sesuai dengan regulasi dan petunjuk pelaksanaan agar kesehatan dan kesejahteraan hewan dapat lebih terjamin. 5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan sesuai dengan regulasi dan petunjuk pelaksanaan agar penyakit hewan lebih terdeteksi dan ditangani lebih dini. 6. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular sesuai dengan regulasi dan petunjuk pelaksanaan agar penyakit hewan lebih terkendali. 7. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan sesuai dengan regulasi dan petunjuk pelaksanaan agar penyakit hewan lebih terkendali. 8. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan. 9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban. Jenis layanan yang ada pada Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesmafet antara lain 1. Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner
seperti peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan surveillance, vaksinasi dan desinfeksi peternakan unggas sektor 3 dan 4, pelaksanaan aktif servis, pelatihan pemotongan hewan kurban, sosialisasi PHMS di sektor 3 dan 4, serta penanganan gangguan reproduksi. 2. Penerbitan surat keterangan kesehatan hewan oleh dokter hewan. 3. Pengawasan peredaran obat hewan dan pengawasan lalu lintas ternak. Selanjutnya, ulasan tentang kinerja pelaksanaan tugas melalui perwujudan Smart ASN. 1. Mengisi e-kinerja tepat waktu. 2. Digitalisasi jumlah kasus penyakit mulut dan kuku supaya masyarakat dapat melihat informasi secara mudah dan efisien. 3. Edukasi mengenai penyakit hewan menggunakan media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan. 4. Menyediakan kontak person yang mudah dihubungi supaya masyarakat dapat dengan mudah melaporkan ternak ketika terdapat masalah kesehatan ternak.